Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 16 April 2024 bersama Bapak Reynold Vincent dari Yogyakarta. Selamat mendengarkan. Shalom para sahabat Fresh Juice dimanapun Anda berada, berkah dalam. Hari ini kembali saya Reynold Vincent mengudara dari kawasan Kali Adem, Kaliurang, Gunung Merapi, daerah istimewa Yogyakarta. Kita merenungkan bacaan pada hari ini dan sebelumnya selamat Paskah. Injil Yohanes bab 6 ayat 30 sampai dengan 35. Maka kata mereka kepadanya, "Tanda apakah yang engkau perbuat, supaya dapat kami melihatnya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apakah yang engkau lakukan? Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari surga." Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga dan yang memberi hidup kepada dunia." Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang padaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah Injil Tuhan. Pada hari Minggu Palma yang lalu, saya merasa sangat bersyukur karena saya merayakan Minggu Palma bersama adik-adik panti asuhan Bakti Luhur di Malang. Suster Marta waktu itu mengundang saya untuk merayakan Ekaristi bersama-sama. Kesederhanaan itu benar-benar ditunjukkan oleh adik-adik, betapa polosnya adik-adik panti asuhan ini, panti asuhan Bakti Luhur ini, ya, dalam memuji Tuhan. Yerusalem, Yerusalem. Ya, para sahabat, memang seharusnya seperti itu, seperti sikap yang ditunjukkan oleh adik-adik panti asuhan Bakti Luhur di Malang sana. Polos, tulus, sederhana, nggak mikir neko-neko di dalam menyambut roti hidup yang berasal dari surga. Kalau kita bicara soal roti, berarti kita bicara soal urusan perut nih, yaitu urusan harta duniawi. Tetapi hari ini Yesus membuka cakrawala yang baru untuk kita, bahwa ada roti yang tidak bakal membuat kita lapar lagi. Roti apa itu? Roti surgawi. Roti surgawi itu adalah Dia sendiri, tubuhnya sendiri. Jadi kita diminta oleh Yesus bahwa jangan hanya menomorsatukan urusan perut, jangan hanya menomorsatukan urusan duniawi, tetapi nomorsatukan surgawi. Saya punya saudara sepupu di Bandung, gitu ya. Tadinya dia diganggu oleh roh halus, kemudian dia berkonsultasi dengan Romo Thomas Aquinas Rohadi Widakdo di Jakarta. Dan saat ini puji Tuhan, dia sudah bisa melihat bahwa dalam Ekaristi, di altar itu, ada cahaya yang demikian putih, berkilau-kilauan tapi tidak menyilaukan mata. Ada Yesus yang memperhatikan kita sambil tersenyum di altar ketika konsekrasi. Jadi hosti yang sudah dikonsekrasikan itu bukan roti lagi,
tetapi itu adalah benar-benar tubuh Kristus sendiri. Yesus masuk. Sejak kesaksian Dewi itu, saya tidak lagi mau main-main dalam menerima tubuh Kristus. Kenapa? Itu Yesus. Ya memang sulit ya kalau kita diminta melihat sesuatu yang abstrak. Kita diminta menomorsatukan roti surgawi. Mungkin diantara kita ada yang bisa nyetir mobil atau motor gitu ya. Ketika di depan kita ada truk besar sekali, apa yang kita lakukan? Pasti sebel, pasti ingin mendahului truk itu. Dari kanan, ada kendaraan berlawanan arah. Dari kiri, waduh, ada mobil berhenti. Lalu kita semakin dekat dengan truk itu, tiba-tiba truk itu ngerem. Apa yang terjadi? Der, nabrak. Para sahabat, truk itu ibaratnya adalah masalah. Dan kita sering terlalu dekat dengan masalah, terlalu mikirin masalah. Tapi bagaimana mungkin kita melihat solusi yang ada di depan kita kalau kita terlalu dekat, terlalu lekat dengan masalah itu? Salah satu cara untuk bisa merindukan roti surgawi adalah menyingkirkan dulu kecemasan kita akan masalah yang kita hadapi. Caranya sederhana, para sahabat. Karena saya seorang hipnoterapis, saya ingin berbagi pada para sahabat. Para sahabat bisa mempraktekkan sendiri ketika malam hari. Ketika malam hari itu gelombang otak kita sudah turun. Kalau kita sudah ngantuk ya, dengan syarat kita sudah ngantuk, gelombang otak kita sudah turun dari beta menjadi alfa. Itu kondisi yang mudah untuk kita mensugesti diri kita sendiri gitu ya. Para sahabat, tolong download lagu-lagu healing atau healing music atau lagu-lagu saat teduh tanpa vokal ya, hanya instrumental. Download itu, setel pelan-pelan. Tolong taruh tangan kanan di dada kiri. Ya, di bagian jantung lah kira-kira. Ya, agak ditekan begini, agak ditekan. Kita relaksasi. Kemudian para sahabat tutup mata. Tutup mata. Tarik napas pelan-pelan. Keluarkan pelan-pelan. Tolong diulang-ulang. Tarik napas pelan-pelan, keluarkan pelan-pelan, ulang-ulang itu sampai rileks betul. Lalu setelah rileks, katakanlah dengan penuh penghayatan, meskipun aku cemas, aku serahkan kepada Tuhan. Aku boleh diganti dengan saya, boleh diganti dengan gua, boleh diganti dengan ogut, boleh diganti dengan apapun kita menyebut diri kita gitu. Nyong kalau di Banyumas sana boleh saja. Terus lakukan itu, ulang-ulang kata-kata itu, mau 5 kali, 10 kali silakan. Biasanya level kecemasan itu nanti ya, misalnya dari 0 sampai 10 levelnya ada di 10, itu nanti turun ke 5. Lakukan lagi, turun lagi ke 0 itu nanti. Lakukan itu 2 minggu. Tiap malam sebelum kita tidur, rasakan bedanya. Setelah kita lakukan itu, kemudian kita ekaristi. Kita ikut ekaristi, lalu kita menyambut tubuh Kristus. Atau bagi yang belum komuni, adik-adik semuanya, pasti akan lebih menghayati lagi. Pasti akan jauh lebih merindukan roti surgawi. Pasti akan jauh lebih merindukan roti surgawi itu masuk ke dalam pikiran, perkataan, hati, dan perbuatan kita. Roti surgawi itu akan menolong kita keluar dari masalah-masalah kita yang sedang kita hadapi. Karena kecanduan satu-satunya yang boleh di dunia ini bukan kecanduan alkohol, bukan kecanduan narkoba, bukan kecanduan rokok, tetapi satu-satunya kecanduan yang boleh di dunia ini adalah kecanduan roti surgawi, kecanduan Tuhan sendiri. Lakukan itu, kita coba mulai detik ini kita mengedepankan dan merindukan roti surgawi yang membuat kita kenyang selamanya akan kebenaran
dan kita akan diselamatkan baik di dunia maupun di akhirat nanti. Tuhan memberkati selalu untuk selamanya. Berkah dalam. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 16 April 2024. Saya Yofi Setiawan beserta segenap tim Fresh Juice mengucapkan terima kasih kepada Bapak Reynold Vincent untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.